ini sebuah pemikiran baru yang siap untuk dibentuk? Benar. Ayo mulai pembentukan. Tunggu dulu. Kau bukan dari negara api. Jelas sekali kalau kau dari koloni. Iya, koloni. Tentu saja, koloni negara api di kerajaan bumi. Tingkah lakumu buruk sekali. Di kampung halaman kami, kau harus menghormat pada yang lebih tua. Begini caranya. Maaf, Bu. Di dalam ruangan, ikat kepala dilepas. Aku punya luka dan itu memalukan. Baiklah, siapa namamu? Atau harus aku panggil gelandangan dari koloni yang tidak sopan? Gelandangan sudah cukup. Atau Kuzon. Oh, selamat pagi murid pengendali bumi. Selamat pagi, Guru Ta. Hei, kau tidak pernah memanggilku Guru Katara? Oh, jadi kau mau juga? Jangan berisik. Maaf penidur, kami akan melakukan pengendalian bumi tanpa suara. Jadi kau mau ajarkan aku apa sekarang? Memecahkan batu, menggetarkan bumi, atau mungkin aku bisa membuat dinding di seluruh pulau. Ayo kita mulai dengan memindahkan batu. Kedengarannya bagus, iya. Kunci dari pengendalian bumi adalah kuda-kuda. Kuda-kudamu haruslah kuat. Batu seperti orang keras kepala. Jika kau ingin memindahkannya, kau haruslah menjadi batu juga. Seperti batu, iya. Bagus. Sekarang gerakan yang sebenarnya cukup sederhana. Bagaimana? Kau siap mencobanya? Aku siap. Batu bisa juga mengalahkannya. Aku tidak tahu apa yang salah. Dia melakukan persis seperti yang kau lakukan. Mungkin ada cara lain. Mungkin harus dilakukan dari sudut yang berbeda. Tidak, itulah masalahnya. Kau harus berhenti berpikir seperti pengendali udara. Tidak ada sudut yang berbeda, tidak ada solusi yang pintar dan hal-hal kecil lain yang bisa memindahkan batu itu. Kau harus gunakan kepalamu. Dan jika ku bilang kepala, maksudku seperti ini. Hiya! Wow. Waktu itu aku juga pernah melatih Eng. Dia sangat bisa menerima dengan baik cara melatih yang positif. Membangkitkan semangat dan keberanian. Juga kata-kata yang baik. Kalau kau melakukan sesuatu yang salah, mungkin menghasilkan gerakan yang salah. Terima kasih Katara. Cara yang lembut. Akan ku coba. Pasang matamu, anak manja! Hari-hari tiranimu sudah berakhir, Raja Api. Aku akan menghancurkanmu. Dan kali ini aku pakai celanaku. Bisa kulihat. Tapi apa kau siap untuk ujian matematika? Ujian matematika? Tidak, aku lupa ujiannya. Aku lupa.
Selamat pagi anak-anak. Ucapkan sumpah negara api. Hidupku aku berikan kepada negaraku. Dengan tanganku aku bertarung mengendali api, Raja Api. Pengendali api, Raja Api, dan bla bla bla. Karena seenaknya mengejek sumpah nasional negara kita, kita akan mulai dengan pertanyaan tentang barisan peradaban kita. Pertanyaan pertama. Tahun berapa Raja Api Sozin bertarung melawan pasukan pengendali udara? Kuzon? Apa ini pertanyaan tipuan? Pengendali udara kan selalu berpindah-pindah. Sozin mengalahkannya dengan serangan kejutan. Ya, aku tidak tahu kau tahu lebih dari buku sejarah nasional. Kecuali kau hidup ratusan tahun yang lalu. Aku hanya menebak saja. Apa ini? Melalui malam yang sangat panjang, bulan musim dingin bersinar dengan cinta yang menyala. Puisi. Tenang. Maafkan aku. Ada yang menendang bokongku. Aduh, makanya aku jadi ada di sini. 5-7 kemudian bertarung. Silabus menandai sebuah tempat tinggi. Ulf yang luar biasa. Mereka memanggilku Saka, berasal dari suku air. Dan aku bukan Ulf. Monyet mencicit saat memanjat puncak pohon. Dan berpikir kalau dia tinggi. Kau pikir kau pintar dengan kata-kata indahmu? Itu tidak terlalu sulit. 4 musim telah dihabiskan mempelajari huruf dan gaya. Tidak ada yang bilang mudah. Tapi bagiku mudah. Seperti aku mengayuh kanoku. Akan kukayuh juga milikmu. Ada kacang, ada buah. Dan terjatuhlah buah plum. Selalu dihancurkan. Hancurkan, ambil talinya. Aku selalu kembali padamu. Seperti bumerangku. Itu benar, aku Saka. Disebut sama dengan Aka. Gadis-gadis, aku akan mengguncangmu. Sudah terlalu banyak silabus di sini, Bung. Puisi. Usaha yang bagus, Konsepenggo. Beberapa tahun lagi mungkin kau akan siap untuk membekukan ombak. Apa ada yang mau bertanding dengan Katara? Tidak. Katara, kau maju lebih cepat dari saat aku latih dulu. Kemampuanmu menunjukkan kebulatan tekad dan kerja keras. Kau dapat mencapai apapun. Bakatmu saja tidaklah cukup, Eng. Eng? Iya, ada apa, Guru? Apa kau siap untuk berlatih tanding? Kau hanya bermain saja dengan peliharaanmu. Kurasa kau sudah menjadi ahli dalam mengendalikan air. Aku tidak akan bilang ahli, tapi coba lihat ini ya. Apa katanya? Butuh daging, pergi memancing, kembali dalam beberapa hari. Saka dan Zuko, satu hal lagi. Eng, latihlah pengendalian apimu saat aku pergi. Lakukan 20 kali tinju api dan 10 jongkok panas setiap kau mendengar suara kodok. Zuko. Yang lain tidak punya tugas. 1 jongkok panas, 2 jongkok panas.
Hai, Suki. Mau ikut les dansa lagi? Tidak. Biar Katakan, kujelaskan. apa maumu? Aku akan merasa terhormat kalau kau mau mengajariku. Meskipun aku seorang wanita, Maaf, aku telah menghinamu tadi. Aku salah. kami biasanya tidak mau mengajari orang asing, apalagi pria. Tolonglah buat pengecualian. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah, tapi kau harus mengikuti semua tradisi kami. Tentu saja. Maksudku, semuanya. Apakah aku harus mengenakan ini? Rasanya kewanitaan. Itu seragam kesatria. Seharusnya kau bangga. Penopang dada sutra itu melambangkan darah keberanian yang mengalir dari nadi kita. Emas itu melambangkan kehormatan sang kesatria. Keberanian dan kehormatan. Hei Saka, baju yang bagus. Kau tidak akan menguasainya dalam sehari, meskipun aku tidak sebaik itu. Sepertinya aku mulai mengerti. Ini bukan soal kekuatan. Jurus kami adalah memanfaatkan kekuatan musuh untuk melawan mereka. Santai sedikit, anggap kipas ini sebagai bagian dari tanganmu. Tunggu pembukaannya, lalu... Aku sengaja jatuh untuk membuatmu merasa hebat. Aku menjatuhkanmu. Aku menjatuhkanmu. Baiklah, itu hanya beruntung. Sekarang kita lihat apa kau bisa melakukannya lagi. Hari tergelap dalam sejarah negara api. Ada tanggal di atasnya, tapi tidak ada tulisan lain lagi. Saka, kau mau kemana? Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan negara api di hari tergelapnya. Mungkin ini menjanjikan. Informasi tentang negara api pasti di sini. Si pengendali api. Mereka menghancurkan apapun yang berhubungan dengan negara api. Ini sangat tidak adil. Saat aku pikir kita sudah dekat dengan negara api, ternyata kita sudah dikalahkan sejak dulu sekali. Aku harus tahu apa yang terjadi di hari kegelapannya. Halo, rubah kecil yang aneh. Sepertinya dia ingin membantumu. Tentu, kurasa aku akan mengikutimu. Ini benar-benar luar biasa. Ini keajaiban mekanis. Ini adalah planetarium yang menunjukkan pergerakan surga. Ini memang cantik, tapi bagaimana ini bisa membantu? Mungkin benda ini menunjukkan tanggal dan waktu. Saka, masukkan tanggal yang ada di catatan yang kau ambil. Shh, Katara. Jangan mengatakannya di depan rubah milik burung hantu itu. Wow, aku harus akui Saka, kau telah memilih liburan yang terbaik. Kau hebat. Lihat apa yang terjadi dengan matahari. Bagus, kau menghalanginya. Tidak dihalangi. Mataharinya berada di belakang bulan. Sekarang sudah jelas. Itulah hari tergelap bagi sejarah negara api. Sekarang dengar, sesuatu yang buruk terjadi pada hari itu. Aku tidak tahu apa, tapi aku tahu kenapa. Para pengendali api kehilangan kekuatannya karena gerhana matahari. Oh, maaf. Itu masuk akal? Maksudku, pikirkan kalau gerhana matahari terjadi di kutub utara. Apa pengaruhnya untuk pengendali air? Benar, jangan khawatir. Kita harus sampaikan hal ini pada Raja Bumi di Basing Se. Kita tunggu sampai saat gerhana tiba.
lalu kita serang saat mereka sama sekali tidak mempunyai kekuatan, Raja Api akan kalah. Manusia sangat mudah ditebak, dan pembohong yang sangat buruk. Kuzon? Aku tahu, aku pemain trompet yang buruk. Tidak, nak. Yang kau lakukan dengan kakimu itu, apa karena kau sedang gugup? Aku hanya sedang menari. Kalian biasa menari di kampung halaman kan? Tidak juga, tidak. Menari tidaklah kondusif untuk lingkungan belajar yang pantas. Orang muda harus punya disiplin yang kuat. Bagaimana dengan ekspresi diri? Aku tahu terkadang kita tergerak karena kecintaan kita pada negara sehingga kita tidak bisa mengendalikan diri. Jika harus, kau boleh berbaris di tempatmu jika dorongan itu datang lain kali. Para prajurit berlatih berbagai macam seni untuk menjaga pikirannya tetap tajam dan mengalir. Yang pertama akan kau pelajari adalah kaligrafi. Tulislah namamu. Menulis nama aku akan menjadikanku pemain pedang yang hebat. Saat kau menulis namamu, kau menandai kertas itu dengan identitasmu. Kau harus belajar menggunakan pedangmu untuk memberikan identitasmu saat kau berada dalam pertarungan. Ingatlah, kau tidak boleh mengulang coretan kuasmu atau sambaran pedangmu. Ada tinta di wajahmu, Saka. Benarkah? Oh iya, ini tentang meletakkan identitasku di halaman, benar? Melukis pemandangan mengajarkanmu untuk menyimpan gambarannya di dalam pikiranmu. Dan di dalam pertempuran kau tidak punya cukup banyak waktu. Sekarang lukislah. Jangan mengintip. Sudah selesai. Kau menambahkan pelangi. Tidak apa-apa kan? Saka. Konsentrasi dengan apa yang kau lakukan. Taman Batu mengajarkan para prajurit untuk memanipulasi keadaan sekitarnya dan menggunakannya untuk kepentingannya. Memanipulasi untuk kepentinganku. Oh! Hei, bisakah kau mengambilkanku segelas minuman? Tolong ambilkan dia segelas minuman dingin. Baik. Pengendali air berkaitan dengan gerakan energi yang mengalir. Pengendali air membuat pertahanannya menjadi penyerangannya. Merubah energi lawannya untuk balik melawan. Kau bisa belajar menggunakan dengan petir. Paman bisa mengajariku melakukannya dengan petir? Jika kau biarkan energi di tubuhmu mengalir, petir itu akan mengikutinya. Kau harus menciptakan jalurnya dan ujung jarimu menuju lenganmu, ke bahumu, dan mengalir ke perutmu.
Perut adalah sumber energi tubuhmu. Ini disebut lautan Qi. Hanya saja perutku bergejolak seperti samudra. Dari awal, kau mengarahkannya keluar lagi melalui tangan yang lain. Awalnya akan menjadi sangat kritis. Kau tidak boleh membuat petir melewati hatimu. Kerusakannya akan sangat mematikan. Kau boleh berharap melakukan gerakan fisik untuk menampilkan jalur alirannya seperti ini. Apa kau fokus pada energimu? Bisakah kau merasakan Qi mengalir masuk, turun, naik, dan keluar? Kurasa begitu. Ayo, kau harus rasakan alirannya. Bagus, kau sudah bisa. Bagus, aku siap mencobanya dengan petir yang sebenarnya. Apa? Kau sudah gila? Petir itu sangat berbahaya. Kupikir itu tujuannya. Paman mengajarku melindungi diri darinya, kan? Iya, tapi aku tidak akan menembakkan petir padamu. Kalau kau beruntung, kau bahkan sama sekali tidak perlu menggunakan teknik ini. Kalau Paman tidak mau menolongku, akan kucari petirku sendiri. Aku sudah pikirkan apa yang kau katakan. Akan kucoba lebih sabar lagi. Kita akan berlatih dengan api sekarang. Oh yeah! Maksudku, ayo kita mulai. Konsentrasi pada apinya. Aku ingin kau simpan ini untuk mencarikan hubungannya selama yang kau bisa. Guru, ada masalah serius. Ada apa? Konsentrasi pada daunnya. Ini adalah perintah terburuk dalam pelajaran pengendalian api. Dia tinggalkan aku berjam-jam untuk konsentrasi bernafas. Aku yakin alasannya bagus. Tapi aku kan sudah siap melakukannya. Aku berhasil membuat api. Eng, itu bagus. Tapi kau harus pelan-pelan. Hati-hati. Itu baru pengendalian api. Eng, kau akan melukai dirimu. Aku ingin tahu cara akrobatik melakukannya. Katara, maafkan aku. Katara, ada apa? Apa yang kau lakukan? Ini kecelakaan. Aku hanya Katara, maafkan. Sudah kubilang jangan main-main dengan ini. Lihat yang kau lakukan. Kau membakar adikku. Lalu selanjutnya apa? Ini jurus yang paling sulit. Aku menyebutnya memecah air. Lebih sulit dari kelihatannya, jadi jangan kecewa. Bagus sekali, tapi sebenarnya ada gerakan yang tidak penting. Maaf, jangan berhenti sekarang. Ayo lanjutkan lagi. Aku juga menemukan jurus yang lain, tapi itu sangat sulit. Aku bahkan belum bisa menguasainya. Idenya adalah untuk menciptakan gelombang raksasa yang dahsyat. Jadi seperti ini. Aku harus pertahankan jurus itu. Apalagi yang kau punya? Untuk hari ini latihan sudah cukup. Ya benar, karena kau telah membuat persediaan kita terdorong ke sungai. Maaf. Aku yakin kita masih bisa gantikan semua barang itu. Hidupku sudah sulit dan kau hanya seorang pengembara udara. Lihat, ada kupon di belakangnya. Pelajaran pertama gratis. Mungkin Guru Yu adalah guru pengendali bumi yang kau cari selama ini.
Pasang kuda-kudamu. Nah, sekarang serang lawanmu dengan tinjumu. Jadi, apa kau bersedia mengikuti pelajaran selanjutnya? Jika kau membayar setahun penuh, aku akan naikkan sabukmu ke tingkat selanjutnya. Bukan dia orangnya. Lebih ganas. Bayangkan kau sedang menyerang jantung musuhmu. Aku sedang mencoba. Aku ingin mendengar kau meraung seperti macan. Itu menyedihkan. Aku bilang meraung. Siapa yang mau jus semangka yang dingin dan lezat? Aku. Hei, pelajaranmu belum selesai. Ayo kemari. Sudahlah Zuko, hanya istirahat. Apa salahnya? Baik. Kalau kau ingin bermalas-malasan seperti siput seharian, silakan. Baik anak-anak, sangat penting bagi kalian untuk tidak takut terhadap pengendali api. Di suku air, kita harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Tanpa keberanian, bagaimana kita bisa menyebut diri kita hebat? Aku mau pipis. Dengar ya, sampai ayah kalian pulang dari perang, mereka mengandalkan kalian untuk mempertahankan suku ini. Itu artinya tidak boleh ada istirahat. Tapi aku harus pipis. Baiklah, siapa lagi yang mau pipis? Kau melihat, Eng? Nenek bilang dia menghilang sejam yang lalu. Wow, semua yang di dalam beku. Katara, usir dia dari sini. Pelajaran ini hanya untuk para kesatria. Hentikan sekarang juga. Kenapa kalian ini? Kita tidak bisa bermain-main selagi perang berkecamuk. Tidak ada kata terlambat untuk duduk bersama pelukis pengadilan. Pastikan dia melihat sisi baikmu. Tunggu. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kau ingat tentang sejarah kakek buyut kita? Zuko, aneh sekali cara berpikirmu. Tentu saja Raja Api Sozin yang memulai perang. Dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempersiapkannya, tapi dia penyabar dan juga pintar. Dia menunggu sebuah komet, kemudian menamakannya Komet Sozin, dan menggunakan kekuatannya untuk meluncurkan penyerangan ke seluruh dunia. Akhirnya dia meninggal sangat tua sebagai pria yang sukses. Tapi bagaimana cara dia meninggal? Apa kau tidak pernah mendengarkan saat di sekolah, Zuko? Dia meninggal dengan damai dalam tidurnya saat dia sudah tua. Hei, kami sudah membuat posternya. Hei, aku pikir membuat gambar apa adalah tugasku. Sudah seharian aku menggambar apa. Saka, panahnya apa ada di kepala? Ini memang kepalanya. Kenapa ada kaki di kepalanya? Itu tanduknya. Aku kan sudah lama tidak melihatnya. Menurutku itu sudah mirip. Terima kasih, aku merasa jadi... Kenapa kau harus bersikap seperti itu? Ikuti saja buatan ahlinya. Ayo, pekerjaan kita banyak. Hai, Anda Yukata. Kau kesini untuk jadi muridku? Iya, benar. Selamat datang, selamat datang. Kau hanya memutar-mutar air, tapi kau tidak merasakan gerakannya. Aku sedang mencobanya. Mungkin gerakan itu terlalu sulit untukmu. Bagaimana kalau kita coba yang mudah? Hai Kuzon, aku sangat suka tarian gila yang kau lakukan tadi. Terima kasih Onji. Kalau mau aku bisa kasih lihat lagi. Kau bilang apa tadi sampah koloni? Kau ingin menunjukkan sesuatu padanya? Hanya beberapa gerakan. Tidak ada yang menunjukkan apapun padanya. Apalagi berupa gerakan.
Berkelahi di hari keduamu di sekolah, kami harus membicarakan hukuman bagimu. Suruh kedua orang tuamu menghadapku. Orang tua? Tapi... Jangan terlambat. Terima kasih mau datang, Bapak dan Ibu. Fire! Wang Fire! Ini adalah istriku, Sapir. Sapphire Fire, senang bisa bertemu. Bapak dan Ibu Fire, anak kalian baru masuk di sini, tapi dia sudah membuat masalah. Berdebat dengan guru sejarahnya, mengganggu kelas musik dan berkelahi dengan bintang pelajarku. Ya ampun, itu tidak seperti kuzonku. Itu yang biasa dikatakan semua ibu, tapi Anda sudah diperingatkan. Jika dia bertingkah sekali lagi, aku akan mengirimnya ke sekolah perubahan. Dan itu artinya tambang batu bara. Apa sudah jelas? Jangan khawatir kepala sekolah, aku akan menjelaskan pada anak ini arti ketakutan. Anak muda, begitu sampai di rumah kau akan segera mendapatkan hukuman seumur hidup. Itu yang ingin ku dengar.